Shalom, selamat pagi sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita akan bacakan bersama dari Markus 1 ayat 40 hingga ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata seperti ini. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Saudaraku yang diberkati, penyakit kusta adalah penyakit yang sangat disegani orang-orang. Mereka tidak mau dengan penyakit kusta ini. Saudara, penyakit kusta ini sangat dihindari. Dan orang-orang yang mendapat penyakit kusta itu diisolir, dijauhi, dan tidak diizinkan untuk beribadah. Itu sebabnya ketika ada orang yang sakit kusta dan bermohon untuk disembuhkan oleh Yesus, mereka berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Mereka tidak memaksa karena mereka tahu penyakit ini bukan sesuatu yang mudah untuk disembuhkan dan bukan sesuatu penyakit yang orang mau untuk mendekati mereka. Mereka terbiasa dikucilkan. Tetapi Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan mentahirkan dia. Sesudah ia tahir, Tuhan katakan, "Jangan beritahukan kepada siapa-siapa, tapi pergi perlihatkan dirimu kepada imam." Sebab pada waktu itu orang yang mendapatkan penyakit kusta, dia akan dianggap tahir oleh imam yang mengesahkan dia, sehingga mereka kemudian dapat menerima dia untuk kembali mempersembahkan korban sebagai orang yang sudah ditahirkan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dan saudaraku yang saya mau katakan adalah orang kusta ini adalah simbol dari orang berdosa, yaitu kita sendiri. Saudara, kita tidak mampu untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan dari diri kita sendiri, tapi hanya oleh melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang kusta ini tidak tahan untuk tidak bersaksi. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, "Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi." Saudara, biarlah kita menjadi orang yang lebih daripada orang kusta ini. Yaitu ketika Tuhan menjamah kita, Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan menyembuhkan kita. Jangan berdiam diri, tapi sampaikan dan beritakan Injil kebenaran dan menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan mencari orang yang memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Dia datang untuk mencari orang yang bertumbuh di dalam iman. Dan saudara, jangan berhenti untuk mengungkapkan kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang yang seperti orang kusta ini, bahkan lebih daripada dia. Dia tidak malu untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah menyembuhkan dia. Apalagi kita, orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Mari jangan berhenti bersaksi, nyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada dengan memuliakan Dia, karena Dia sudah datang melawat dan menyembuhkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.